Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan melakukan konseling gizi dengan tema ASI kurang. Saya Syabila Buana sebagai konselor. Saya Tania sebagai klien. Nah, kita mulai. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Syabila Buana, konselor gizi yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Tania. Baik Ibu Tania, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini, tetapi saya ada sedikit kecemasan terkait menyusui, Bu. Baik, Ibu Tania, saya paham. Dan saya juga bisa merasakan bahwa untuk para ibu, ada kecemasan tertentu pada saat menyusui. Tentunya saya di sini dapat membantu ibu dalam sesi konseling untuk menyelesaikan kecemasannya. Apakah ibu datang ke sini atas keinginan sendiri atau rekomendasi dari orang lain? Ya, saya datang ke sini dengan keinginan saya sendiri, karena belakangan ini saya sering membaca artikel mengenai menyusui banyak hal yang ingin saya ketahui, dan juga saya memiliki sedikit masalah terkait menyusui. Baik Ibu, saya izin bertanya terkait keluhan yang saat ini Ibu hadapi. Ya, saat ini saya berusia 25 tahun. Sekarang ini saya memiliki bayi yang berusia 3 bulan dan masih menyusui. Tetapi saya merasa ASI saya berkurang dan berat badan bayi saya juga tidak bertambah banyak. Baik Ibu, berat sama panjang badan bayi Ibu berapa ya? Beratnya untuk saat ini 4 kilo dan panjang badannya 53 cm, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa bayi berusia 3 bulan dengan berat badan 4 kilo dan panjang badan 53 cm masih termasuk berat normal ya, Bu. Untuk menyusui sendiri, kira-kira Ibu menyusui berapa jam sekali ya? Kalau untuk menyusui, setiap selang waktu 2-3 jam, minimal 30 menit, kadang lebih. Baik, untuk waktu menyusuinya sudah bagus. Apakah ada keluhan yang lain, Bu? Untuk keluhan yang lain ada, bayi saya juga sering terbangun untuk minta menyusui dan rewel ketika sudah mulai menyusui. Saya rasa bayi saya ini sangat lapar karena ASI saya yang keluar hanya sedikit sekali. Baik, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan dikit mengenai ASI eksklusif dan mengatasi ASI kurang ya, Bu. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu ASI. ASI adalah makanan alamiah yang berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lainnya. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Satu, ASI adalah makanan alamiah yang baik untuk bayi, praktis, ekonomis, dan mudah dicerna. Yang kedua, ASI merupakan zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi. Yang ketiga, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi bayi dari penyakit infeksi. Yang keempat, ASI tidak menyebabkan alergi pada bayi. Yang kelima, baik Ibu, untuk manfaat ASI bagi Ibu, yang pertama, rahim Ibu kembali ke ukuran sebelum hamil,
Yang kedua, mengurangi peredaran setelah melahirkan. Yang ketiga, menjarangkan kehamilan. Yang keempat, lebih ekonomis dan murah. Yang kelima, tidak merepotkan dan menghemat waktu. Yang keenam, mengurangi kemungkinan kanker payudara. Yang ketujuh, memberi kepuasan pada ibu pada botol penyimpanan. Dan apa yang harus dilakukan agar ASI lancar dan banyak? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, terutama buah dan sayur-sayuran. Yang kedua, minum air yang cukup. Yang ketiga, banyak istirahat. Dan keempat, dukungan suami dan keluarga. Dan di sini langkah-langkah menyusui. Cuci tangan yang bersih. Cuci tangan yang bersih dengan sabun. Peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting, duduk dan berbaring dengan santai. Bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah seluruh tubuh bayi, jangan hanya leher dan bahu saja. Kepala dan tubuh bayi lurus, hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Dekatkan badan bayi ke badan ibu, menyentuh bibir bayi ke puting susu dan menunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi letak di bawah puting susu. Dan untuk makanan yang meningkatkan produksi ASI, yang pertama, ini makanan yang mengandung vitamin A, C, B1, zat besi, kalium, protein, dan lain-lain. Yang dipercaya sayuran daun katuk bisa membantu meningkatkan ASI cukup signifikan. Lalu, di sini makanan yang mengandung vitamin A, C, kalsium, asam folat sangat baik untuk menjaga asupan kalium bagi ibu menyusui agar tidak mudah capek dan lelah. Seperti contohnya adalah pepaya. Dan di sini makanan mengandung vitamin A, B6, C, E, K, asam folat, riboflavin, fosfor, kalium, protein, zat besi. Contohnya adalah bayam yang warna merah dan hijau tua, baik untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan yang baik untuk bayi. Dan di sini makanan mengandung vitamin A, C, zat besi, fosfor, kalium memberi manfaat seperti membantu melindungi sistem kekebalan tubuh, lebih tahan terhadap infeksi, meningkatkan fungsi saraf serta otak. Contohnya seperti jambu air dan telur. Telur memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, membantu untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan sebagai sumber energi. Susunan hidangan sehari-hari harus seimbang, yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah serta susu. Baik Ibu, itu penjelasan dari saya. Penjelasan dari saya terkait dari ASI kurang yang Ibu terkait ke gitu aja. Baik Ibu, itu yang bisa saya jelaskan terkait dari keluhan yang Ibu berikan tadi. Nah, terus saya berencana ingin memberikan bayi saya susu formula agar berat badannya bertambah lebih cepat. Jadi, saya mau bertanya kepada Ibu, apakah perlu bayi saya dikasih susu formula? Jika perlu atau boleh, kira-kira susu formula apa yang baik dan cocok untuk bayi saya ya, Bu? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan lagi ya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu susu formula. Susu formula adalah suatu yang dibuat dari susu hewani atau susu buatan yang diubah komposisinya hingga dapat dikonsumsi oleh bayi dalam bentuk cair maupun bubuk. Apa kekurangan susu formula dibandingkan dengan ASI? Yang pertama, tidak akan dapat menggantikan ASI sesuai kebutuhan bayi. Yang kedua, kandungan vitamin dan protein dalam susu formula relatif rendah dibandingkan dengan ASI. Yang ketiga, kandungan karbohidrat dalam susu formula relatif rendah. Yang keempat, memerlukan ketelitian dalam memilih susu formula agar tidak menimbulkan masalah seperti diare, muntah, sembelit, dan gangguan kulit. Yang kelima, memerlukan biaya untuk mendapatkan susu formula. Dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menyiapkan dan menyajikan susu formula yang baik. Jika ibu nanti sekiranya benar-benar akan memakai susu formula untuk bayinya ya. Yang pertama, bersihkan peralatan yang akan digunakan untuk menyiapkan susu formula. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian keringkan. Yang ketiga, rebus air minum sampai mendidih selama 10 menit dalam kettle atau panci tertutup. Yang keempat, setelah mendidih, biarkan air tersebut di dalam panci tertutup selama 10-15 menit agar suhunya turun di atas 70 derajat Celcius. Yang kelima, tuangkan air tersebut suhunya di atas 70 derajat Celcius sebanyak yang dapat dihabiskan oleh bayi. Jangan berlebihan ke dalam botol susu yang telah disterilkan. Yang keenam, tambahkan ke dalam bubuk susu sesuai takaran yang dianjurkan pada label dan sesuai kebutuhan bayi. Yang ketujuh, tutup kembali botol susu dan kocok sampai susu larut dengan baik. Yang ke-8, dinginkan segera dengan rendaman bagian bawah botol susu di dalam air bersih dingin sampai suhunya sesuai untuk diminum. Dicoba dengan meneteskan susu pada pergelangan tangan, akan terasa agak hangat atau tidak panas. Yang terakhir, sisa susu yang telah dilarutkan dibuang setelah 2 jam. Baik, Ibu. Sampai situ penjelasan saya tadi. Dan untuk tambahan ya, saya akan menjelaskan sedikit seperti yang sudah saya jelaskan. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan lagi sedikit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana manfaat ASI pada bayi dan juga ibu. Untuk pemberian susu formula pada bayi, sebenarnya tidak apa-apa. Jika seorang ibu memiliki masalah seperti adanya penyakit menular dan takut jika bayi bisa terkena penyakit tersebut dari ibu, atau karena masalah ASI kurang. Di sini saya akan memberikan beberapa tips pemilihan susu formula yang baik dan cocok untuk bayi. Yang pertama, pastikan susu formula yang ibu berikan memiliki label cocok diberikan untuk bayi baru lahir. Sebaiknya memilih susu formula yang berasal dari susu sapi, komposisi protein whey lebih diutamakan dan bila dikombinasikan harus lebih tinggi dari kasein karena lebih mudah dicerna oleh bayi baru lahir atau di bawah 1 tahun. Segera mengganti susu bila terjadi efek samping seperti diare, muntah, atau lemas. Dan jangan memberikan susu formula untuk anak di atas 6 bulan. Susu kedelai, susu sapi reguler, susu kental manis, susu kambing, susu evaporasi, susu sereal, dan susu almond. Dan di sini saya juga akan memberitahu satu tips untuk ibu berdasarkan penelitian. Gerakan menghisap yang dilakukan oleh mulut bayi dapat merangsang kenaikan dari hormon
prolaktin sehingga dapat merangsang produksi air susu lebih banyak lagi. Jangan selalu mengonsumsi ASI perah, sesekali coba untuk menyusui secara normal. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu sudah mengerti? Alhamdulillah, dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi, saya sudah mengerti. Terima kasih atas konseling yang sudah Ibu berikan kepada saya hari ini. Sudah sangat membantu banget saya dan semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bayi. Dan apa yang Ibu sampaikan dapat saya terapkan di rumah dan saya akan mencoba menerapkan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga itu bisa membuat ASI saya bertambah agar saya sebisanya tidak menggunakan susu formula. Baik, terima kasih juga untuk Bu Tania. Saya sangat mengapresiasi karena Ibu sudah datang ke sini atas keinginan Ibu sendiri untuk mengetahui beberapa hal mengenai masalah yang Ibu hadapi. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah untuk Ibu. Untuk kelanjutan dari konsul kita, apakah 2 minggu ke depan bisa dilakukan konseling lagi, Bu? Untuk mengetahui perkembangannya bagaimana. Insya Allah bisa, Bu. Nanti dijadwalkan saja. Terima kasih banyak atas konseling hari ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian konseling dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.